Saling klaim hasil penghitungan suara dilakukan dua kubu peserta Pilkada Jakarta 2024. Tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono menyatakan jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Sementara tim pemenangan pasangan Pramono Rano Karno mengklaim jika Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 putaran. Saat ini penghitungan suara atau real count tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Kedua kubu pasangan, yakni pasangan Rido dan pasangan Pramono Rano sepakat akan menunggu hasil penghitungan resmi yang dikeluarkan KPU Jakarta. Sementara Ketua Tim Pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono mengklaim telah menemukan praktik politik uang berupa pembagian uang dan paket sembako. Temuan-temuan ini dilaporkan tim pemenangan di lapangan. Apakah klaim tersebut bisa dibuktikan? Lantas temuan itu akan menjadi bukti laporan ke Bawaslu? Tim TV One mengabarkan. Masih ada kecurangan-kecurangan yang terjadi sebagaimana kemarin kami sampaikan di konferensi pers di ruang ini bahwa telah terjadi adanya money politik dan juga adanya penyebaran sembako dalam rangka mempengaruhi. Dan ternyata dugaan kami betul, dan di beberapa tempat termasuk di Pulau Seribu kemarin telah ditemukan banyak sekali sembako yang siap edar. Inilah salah satu faktor yang mencederai proses pilkada di DKI Jakarta. Ternyata masih ada yang menggunakan dengan cara-cara yang curang, yaitu money politik dan penyebaran sembako di hari tenang. Mengajak seluruh jajaran partai ormas pendukung agar melaporkan semua bentuk-bentuk money politik, bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi kepada aparat hukum terkait pilkada, yaitu Bawaslu, KPU, dan kepolisian dan yang terkait. Ya, ternyata ini juga masih belum selesai karena salah satu tim ses, ya ini kubunya Rido, merasa ada dugaan kecurangan yang terjadi di Pilkada Jakarta. Untuk mengulas lebih dalam, kita juga sudah hadirkan narasumber pada pagi hari ini. Di studio sudah ada Mas Aris Setiawan Jodi, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi Mas Aris. Selamat pagi Mas Aris. Terima kasih waktunya sudah hadir pagi hari ini, dan kita juga sudah join juga dengan narasumber yang bergabung via Zoom. Pagi hari ini sudah ada Pak Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Bagja. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian juga ada Mbak Sheryl Tanzil, juru bicara RK Suswono. Selamat pagi Mbak Sheryl. Selamat pagi Mbak Sheryl. Selamat pagi semuanya. Pagi Mas Rahmat. Pagi. Pagi Bu. Baik, dan juga Siti, apa kabar? Baik, ada juga Bu Aris. Siti Fadila Supari, juru bicara Dharmakun. Selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi Mbak Kamaratih dan Mbak Fira. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pagi hari ini. Saya mau ke Mbak Sheryl dulu nih, dari kubu yang mengendus adanya indikasi kecurangan di Pilkada Jakarta. Mbak Sheryl, seberapa valid data-data yang Anda miliki atau bukti-bukti yang Anda miliki? Apakah memang benar ada kecurangan? Lantas siapa yang melakukan kecurangan? Kalau ditanya valid tidak valid, kan sudah ada yang beredar ya. Itu bahkan sudah ada videonya dan sudah dijatuhi sanksi juga dari Bawaslu setempat begitu ya. Sudah tahu juga pasti tentunya. Dan saat ini masih datang terus berbagai laporan-laporan dan bukti-bukti sedang kita siapkan untuk segera kita susun rapi, kita laporkan ke Bawaslu. Misalnya yang di TPS Pinang Ranti begitu di Jakarta Timur itu bahkan ketua KPPS-nya yang meminta agar salah satu petugas dari pengamanan di TPS itu pencoblos itu sekitar 18 kertas suara dicoblos 03. Nah ini kan tidak benar ya, ini masuk dalam pidana. Dan kami masih mendapatkan berbagai laporan-laporan lagi dan bukti-bukti yang kami susun oleh tim hukum kami. Jadi saat ini memang masih dalam proses untuk dilaporkan secara resmi kepada Bawaslu, ada beberapa lagi begitu Mbak. Ya, bentuk kecurangannya selain yang di Pinang Ranti yang surat yang sudah tercoblos, apalagi apakah memang sembako yang akan diedarkan, kemudian money politik, apalagi Mbak yang ditemukan oleh pihak 01?
Nanti ya tunggu, kita akan rilis segera, belum bisa saya buka sekarang. Tapi kalau misalnya pembagian sembako melebihi dari ketentuan yang ditetapkan Bawaslu juga itu sudah kami temukan indikasi. Kalau dari Bawaslu kan memang ada ya istilah tebus murah. Tebus murah itu kan ada rupiahnya, nilainya sama dengan berapa, tidak boleh melebihi itu. Kami juga menemukan ada yang di atas itu dan juga ada bagi-bagi uang tunai begitu. Tapi ini masih terus kami rapihkan untuk kita jadikan laporan resmi dan nanti tunggu saja rilisnya ya Mbak. Tapi sudah di tangan begitu ya Mbak Sheryl, tinggal dilaporkan saja, tinggal diberikan saja bukti-buktinya begitu. Iya, tentunya lagi ditelaah oleh tim hukum kami karena kami nggak mau gegabah juga ya. Nanti kan jatuhnya jadi tuduhan tidak mendasar begitu. Tentunya kita akan mengikuti sesuai undang-undang yang sudah ada dalam undang-undang pilkada kita. Nanti akan segera kita laporkan begitu sudah lengkap data-datanya. Baik, tanggapannya Mas Aris, ada tuduhan-tuduhan, salah satunya adalah yang di Pinang Ranti, di mana sudah sama-sama kita lihat ya videonya juga ya. Iya, yang Ya, pertama dan videonya udah beredar di mana-mana ya Mbak ya, dan juga sudah dia jatuhi hukuman kan ketua KPPS-nya. Berarti sudah lengkap itu bukti-buktinya. Iya. Bayangkan satu TPS Iya, lagi bisa terkait dengan 19 suara, sebelum kalau ke kita Pinang kan ada Ranti. puluhan ribu TPS di DKI Jakarta. Baik, Mbak Sheryl, kita akan Mbak Sheryl bergantian ya sebentar. Ya, silakan Mas Aris. Ya, sebelum ke Pinang Ranti saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran penyelenggara pemilu ya, KPU, Bawaslu yang telah menyelenggarakan pemilu di Jakarta yang alhamdulillah relatif kondusif, tidak ada konflik di masyarakat. Tentu saja juga ini adalah berkat bantuan ya dan komitmen dari TNI Polri ya yang menjaga integritasnya yang sepanjang terkhusus di Jakarta. Kami melihat baik institusi TNI maupun Polri itu melakukan tugasnya secara profesional. Cenderung pergerakannya mereka netral mengamankan pemilu. Sehingga apa? Sehingga masyarakat bebas memilih tanpa paksaan, tanpa intervensi. Sehingga hasilnya kita ketahui bersama bahwa Mas Pram dan Bang Dul mendapatkan 50,07% suara di pilkada kali ini. Ini hal-hal yang menurut kami harus kami apresiasi terkait dengan hal-hal penjagaan pemilu, baik dari penyelenggara, TNI, Polri, dan masyarakat yang alhamdulillah memang kita melihat tidak ada konflik yang berarti di masyarakat. Baik itu konflik melalui di media sosial, hujatan-hujatan, ataupun konflik fisik, itu tidak ditemukan di Jakarta. Dan itu kita apresiasi yang luar biasa kepada penyelenggara dan kepada TNI Polri sebagai pengaman pemilu. Tapi ditemukan adanya indikasi kecurangan juga. Kalau indikasi kecurangan di satu TPS itu kami serahkan semua ke Bawaslu, nanti bisa disampaikan oleh Bawaslu, tuh sudah ada tindak lanjutnya gitu. Tetapi kalau dituduhkan itu paslon 3 ya, tim paslon 3 itu melakukan kecurangan, ini logikanya kita coba urai dulu seperti ini ya. Kami kan hanya didukung oleh satu partai di Parlemen DKI Jakarta, itu PD Perjuangan, dan dua partai non-parlemen, ada Hanura dan Partai Umat. Sementara di paslon 1 ada 14 partai lebih yang bahkan beberapa diantaranya itu berada dalam kerjasama pemerintah, bahkan ada yang partainya itu ketua umumnya menjadi presiden. Jadi jangankan kita mau berbuat curang, Mbak, punya niat curang aja takut gitu loh. Nah ini takut pasti gimana gitu kan, karena kita mau berbuat curangnya berpikir, aduh jangan deh gitu kan. Maka yang kita lakukan kemarin mengajak masyarakat, mengajak ormas-ormas untuk yuk kawal pemilu, jangan sampai lingkungan-lingkungan kita ada intervensi, jangan sampai ada hal-hal kecurangan. Nah ini yang kita rangkul, jangan sampai nanti ada hal-hal dari masyarakat yang mengganggu atau mengintervensi. Itu jadi kalau misalnya kita melawan koalisi, ibaratnya yang kita sampaikan ya, walaupun dalam tata negara Indonesia tidak ada koalisi ataupun oposisi, tetapi kan mayoritas partai di paslon 1 itu 14 partai dengan banyak jangkauan di Jakarta ini mengawasi. Jangankan kita mau berbuat curang, punya niat curang aja takut. Kan begini, kenyataannya kan yang didapati oleh 01 ini kan di Pinang Ranti kan memang yang tercoblos adalah 03. Seakan yang diarahkan adalah 03 begitu. Tertuduhnya begitu ya. Bagaimana dari sisi 03 untuk agar memang clear nih, sebenarnya kita juga tidak terlibat dan lain sebagainya. Itu kan sudah dijelaskan oleh Bawaslu. Nanti Pak Rahmat Bakti sebagai ketua Bawaslu bisa jelaskan. Saya juga sempat melihat video pernyataannya KPU ya. Karena itu kan dia murni penjelasannya adalah ingin meningkatkan partisipasi pemilih dengan mencoblos, dan dia mengakui tidak ada arahan dari siapapun, dan emang kita nggak pernah mengarahkan KPPS. Masa ya kita ada paslon 3 tolong itu KPPS. Artinya siap ya bersaksi bahwa tidak ada pengarahan, tidak bertemu dengan ketua KPPS. Kita serahkan itu semuanya ke Bawaslu.
apa sih Mbak kita punya apa untuk berbuat curang gitu? Tapi Nggak berani gitu. ada ditemukan nggak mungkin di lapangan dari sisi 03? Kan tadi ditemukan ada mungkin pembagian sembako, kemudian uang. money politik, yang dipinang ranti dan lain sebagainya. Kalau dari 03 ada nggak sih mungkin yang ditemukan serupa di lapangan? Gini, kami punya 3.333 advokat ya yang mengawal pemilu ini dari masa kampanye sampai pemilihan bahkan pasca pemilihan ya. Dan itu semua dugaan kecurangan atau pelanggaran pemilu yang dilakukan kubu lawan ataupun yang tidak terafiliasi dengan kubu lawan, kami sudah laporkan semua. Bawaslu sudah punya listnya. Saya ngelihat itu di grup tim pemenangan itu beberapa kali tim hukum itu udah bolak-balik ke Gakumdu, ke Bawaslu itu udah melakukan laporan ada. Jadi berbagai macam dugaan kecurangan kita juga laporkan gitu. Artinya bukan berarti nggak nemu gitu ya. Nggak juga, kita banyak juga kan. juga ya. Tapi kan kita memang melihat bahwa ya hari ini pilkada walaupun masih menyisakan tahapan ya. Tahapan lagi rekapitulasi kan, tetapi saya melihat rekapitulasi di tingkat kecamatan ini mungkin sudah 70% selesai, mungkin dalam beberapa hari lagi bisa selesai rekapitulasi kecamatan, kemudian berlanjut berjenjang. Artinya kita melakukan pengawasan-pengawasan ya. Saya juga berterima kasih kepada para saksi, para relawan, ormas yang bahkan sekarang Mbak mereka mendirikan posko di depan kantor kecamatan untuk menjaga sama-sama mengawal ya, betul, sama-sama menjaga agar pengawasan. proses rekapitulasi ini pun tidak ada dugaan-dugaan kecurangan ataupun upaya-upaya misalnya yang di luar hukum seperti itu. Kita juga akan dengarkan ya dari kubu 02 ya, dari Bu Siti ya. Tapi usai jeda kita juga nanti akan membahas lebih lanjut dengan Pak Rahmat Bagja. Usai jeda kami segera kembali.